Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Kita akan kembali ya share analisa di XAUUSD atau di gold untuk hari ini ya. Plan kita hari ini saya tadi udah dapat ya profit nge-sell 80 pips untuk taking profitnya, kemudian ngebuy-nya juga dapat 30-an pips lah. Nanti kita akan coba bedah bagaimana setupnya saya entry, jadi teman-teman bisa ambil ya buat pembelajaran aja ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly ya. Nah, di time frame weekly setelah kemarin muncul pin bar ya atau shooting star ya di weekly. Walaupun untuk minggu ini masih open, belum close ya, tapi kalau kita lihat ini biasanya masih bullish ya. Ini masih bullish. Jadi turun ini apakah hanya sebuah koreksi ya? Kita akan lihat nanti. Untuk weekly kita ada area tunggu di sini menjadi area fair value gap. Kalau memang harga nanti akan turun ke sana, kita akan coba cari konfirmasi untuk entry untuk weekly-nya ya. Kemudian kita akan turunkan. Jadi kesimpulannya ya untuk jangka panjang ya. Kalau kita kan scalping dan intraday ya, kita pakai time frame yang lebih kecil. Jadi ini untuk arah harganya secara weekly-nya masih bullish ya. Walaupun kemarin sempat ada shooting star ya atau pin bar. Ini bisa menjadi sebuah mulainya koreksi atau retracement atau reversal. Tapi kalau untuk reversal kita mesti tunggu satu lagi candle konfirmasi untuk mendapatkan area entry-nya ya. Oke, kita akan pindah ke time frame daily ya. Di time frame daily atau di daily-nya ini kemarin hari Jumat ada candle impulsive bearish ya, bearish engulfing memakan candle bullish di hari Kamis sebelumnya. Nah, kita lihat ini untuk hari Senin, walaupun ini belum close ya, kita akan tandain untuk previous daily high-nya di harga 2940.04, kemudian untuk previous daily low-nya 2877.11. Nah, masih inside bar. Jadi untuk daily-nya kita akan coba cari konfirmasi di paling tidak di H1 ya kalau kita pakai time frame daily. Apakah candle di sini candle bearish ini memberikan momentum untuk sell kembali ya. Kalau misalkan ini di break daily-nya di previous daily low-nya. Nah, di 4 jam. Oke, di 4 jam bullish ya, masih bullish. Nah, di sini ada hal yang cukup menarik ya. Setelah kemarin ambil pullback sebagai inducement di 4 jam, kemudian di sini all time high-nya sudah menjadi high valid. Kita tandain kalau harga ini di break body candle ya, itu menjadi break of structure untuk 4 jam. Sedangkan untuk 4 jamnya itu terakhir strukturnya ada di bawah sini, masih jauh. Ini saya hapus aja. Jadi untuk buy zone-nya udah enggak kita pakai lagi ya. Oh, ini udah enggak. Jadi kita akan lihat. Nah, secara struktur besarnya ini menjadi higher high ya. Higher high, kemudian di sini menjadi higher low. Kemudian di sini menjadi higher high. Yang ini menjadi sebuah higher low. Nah, kalau higher low-nya ini di break, maka akan ada perubahan untuk apa ya, untuk arah harga berikutnya. Jadi kita akan coba cari konfirmasi entry ya di time frame yang lebih kecil. Nah, cuman di sini semua ini adalah sebuah liquidity. Ini liquidity di 4 jam sudah diambil sih sebenarnya. Jadi area entry di H1 kembali lagi, kemudian dia naik. Nah, kalau kita lihat ini sebuah liquidity, ada dua hal. Satu,
ini akan lanjut naik menuju all time high, atau kedua order block di 4 jam ini di respect untuk melanjutkan turun ke bawah, ngebreak di higher low di harga sekitar 2864.23. Itu menjadi break higher low, itu akan menjadi sebuah lower low kalau di break ke bawah, dan mungkin akan bearish, sebuah koreksi aja. Jadi di sini kita akan cari konfirmasi entry kalau secara smart money concept ya. Di sini kita akan cari konfirmasi entry di M15 atau M5 ya. Kalau MH4 itu ke M15. Oke, di 4 jamnya bentar. Tadi sudah ada, tadi pagi kita entry ya. Di sini ada engulfing lagi nih. Nah, apakah naiknya ini mampu menutup gap ya? Ini kan ada gap besar, ini juga ada gap besar. Jadi agak tricky memang. Jadi kalau kita nge-buy juga harus ada batasan, jangan berharap dulu sampai all time high, karena di sini ada rintangan sebuah order block di 4 jam. Ini juga bagus, ada order blocknya, ada imbalance atau fair value gap. Nah, di H1 seperti apa? H1 masih bullish ya. Jadi kemarin itu kita entry di sini dapat 500 pips, kemudian dia turun, saya kena stop loss di sini, turun hampir 600-an pips, kemudian ini naik lagi. Nah, kita cek di time frame yang lebih kecil, coba di M30 ya. Di M30 strukturnya di bentar. Boss, change of character, validasi boss, validasi change of character, kemudian di boss M30 bearish ya. Karena break of structure di atas ini sudah menjadi change of character, dan sekarang sudah ambil inducement sebagai validasi low. Nah, makanya kalau kita melihat dari time frame per time frame, itu akan terlihat jelas bagaimana arah harga selanjutnya ya. Nah, kita akan coba pantau di sini. Apakah ada area optimum apa ya? Point of interest untuk kita entry sell lagi gitu ya. Ya tentunya dengan stop lossnya atau risiko di atas ini ya, di atasnya high value, di atas 2940 gitu. Ini kalau kita pakai hampir 200 pip ya, agak lumayan lebar. Coba kita cari konfirmasi entry aja nanti. Ini di M30, di sini ada order block, ada drop base drop, ada supply. Kalau di atas saya pikir sudah nggak ada lagi zona yang bagus, walaupun ini semua supply ya, tapi secara order block sudah nggak ada yang bagus untuk entry. Satu-satunya untuk M30 itu di sini untuk menjadi area entry sell kita ya, untuk lanjut turun. Di M30, M15. Nah, M15 di weekly kemarin kan sudah saya tandain, di sini ada order block yang sebenarnya untuk minggu kemarin saya jadikan ini sebuah entry buy, cuman nggak dijemput, dia naik atas, baru dijemput itu ketika drop di hari Jumat kemarin yang sangat impulsif. Di M15 ini juga inducement, artinya sama mirip dengan M30 bearish. M15 bearish. Nah, di sini apakah ada point of interest yang bagus? OTE-nya saya lebih senang OTE ya kayaknya. Ini akan menjadi, atau di 79. Ini juga ada sebuah resisten ya. Ya ada dua entry, satu sini aja mungkin kalau mau agresif entry. Tentunya dengan resiko lumayan masih hampir 200 ya. Kalau ini 140. Ya dihitung lotnya aja. Di M30, M15 bearish, kemudian di M5 ya. M5. Nah, di M5 justru sudah ada change of character bullish. Nah, makanya saya ada setup untuk buy juga ya. Tapi kalau misalkan sudah sentuh area tadi di sini ya buy-nya kita cancel. Di M5 kita urutkan change of character. Nah, terlalu choppy di sini ya. Change of character, kemudian ada break of structure karena di sini menjadi inducement. Oke. Pullback, ini juga ada pullback. Di sini pullback diambil jadi inducement, kemudian break of structure, inducement,
nggak berhasil bikin boss, malah bikin change of character di M5 ya. Kalau di M5 apakah dalam posisi uptrendnya ini sudah ambil inducement ya? Bentar, low-nya 9465 sama ini juga 9465. Nggak ada yang bisa berhasil pullback ya. Bentar, oh ini di sini. Oh, udah ada bos malahan. Inducement di M5. Sebentar, ini pullback ya. Berarti di sini menjadi bos. Wah, nggak kejemput nanti ke bawah. Di M5 sudah ada break of structure. Cuman ini nggak bagus untuk ya. Ini sudah diambil, nggak ada, kurang bagus. Ini kalau mau entry buy nggak bagus. Di sini masih ada di bawah, tapi ini M5-nya begini. Kalau M5 ini di break ya, itu menjadi change of character di M5, bisa lanjut sell. Sementara M5-nya bullish. Di sini sebenarnya masih ada. Nah, saya akan bercerita di M1 ya. Saya dapat 133 pips. Itu saya dapatnya begini. Konfirmasi entry. Nah, kita telusuri ya. Di sini ada di sini inducement ya. Kemudian menjadi break of structure. Ini hari Jumat kalau nggak salah kan ya, Sabtu, malah Sabtu dini hari, harus tidur. Kemudian ada pullback. Nah, ini inducementnya di sini M1. Kemudian ini bos, inducement di sini ya, kelihatan ya. Ini kan outside bar bang. Nah, kalau posisi outside bar dalam kondisi downtrend itu, kalau modelnya OHLC atau open high low candle atau model bearish begini, saya hitung sebagai sebuah pullback. Karena apa? Satu, dia bikin lower low, kemudian dia bikin lower high ya. High-nya diambil, kemudian pembentukannya ini dari atas ya, bukan dari bawah. Kalau pembentukannya dari bawah atau candlenya hijau, kondisi downtrend, itu saya nggak hitung outside bar sebagai pullback. Nah, ini kasus-kasus seperti ini teman-teman juga bisa riset dan pelajari sendiri ya. Outside bar ketika uptrend dan outside bar ketika downtrend itu kita anggap sebuah pullback itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya ada di beberapa video saya sudah sampaikan ya, untuk refreshment aja, untuk refresh saja, untuk mensegarkan otak kita, untuk mengingatkan kembali. Nah, di sini setelah ambil inducement dia berhasil bikin break of structure. Nah, saya tunggu pagi. Di sini sudah mulai bullish nih, kelihatan kan. Kemudian dia bikin cok. Saya bikin cok, kemudian dia pullback, nggak diambil, nggak ada inducement di sini. Naik terus, pullbacknya ada di sini. Nah, di atas ini kan higher high, lebih tinggi kan. Ini 9405, ini 9407. Jadi candle high di sini lebih tinggi atau memakan candle high sebelumnya ya, higher high-nya ya. Dan inducement di sini menjadi higher low dan diambil sebagai sebuah pullback atau sebagai inducement. Nah, saya baru dapat konfirmasi entry itu ketika ada inducement. Saya pas banget di 79. Di sini ada area demand, saya entry di sini, saya buy limit. Resiko 39 pip, taking profit 133, dapat 1/3 ya. Nah, kok saya juga dapat sell? Nah, itu ketika saya dapat sell di sini kan di M5 itu kan break of structure ya, walaupun tidak ada sebuah zona yang bagus. Ini kan sebuah liquidity, sebuah supply semua ya, tapi saya di sini ambilnya sebuah pullback retracement.
Jadi saya entry di bawah inducement ini, saya buy sell stop. Di sini saya bikin sell stop. Jadi saya harapkan ketika harga ambil inducement ini, maka dia akan menuju zona entry buy. Saya taking profit di 2882. Nanti saya cantumkan ya before afternya. Tapi memang kalau untuk sellnya saya nggak post karena cepat banget ya. Kemudian ini kan counter dari takutnya malah cepat ke atas gitu. Makanya saya yang follow the trend yang memenuhi rule of trading di SMC aja walaupun di time frame M1. Dan ini alhamdulillah berhasil. Ini setup before-nya ya yang saya post di VIP. Lalu entry-nya cukup bagus ya. Cukup clean ya. Saya dapat 133 pips. Kemudian ini ya dapat untuk buy-nya. Kemudian yang saya sell-nya dapat juga 80 pip ya before-nya dan after-nya ya. Oke, thank you. Di M1. Kemudian kita telusuri, saya sudah gambar juga nih di ini di M5 tadi. Makanya begini. Di M1 sudah ada pos ya. Pullback. Ini pullback diambil, break of structure. Oke. Dia membuat sebuah kompresi. Ini liquidity semua. Ini calon inducementnya. Kalau diambil ya, kalau memang mau ambil trade yang ini, resikonya kan kecil juga nih. Berapa sih? 17 pip. Kecil sih ya, kena stop loss ya, jangan sampai margin call. 17 pip kena SL margin call ya, bahasa alam lah. Harus berhitung. Ya terkadang gini ya. Namanya trading itu kan kita nggak bisa mengharapkan pasti profit terus, itu nggak bisa. Jadi ketika running, saya selalu tekankan ke teman-teman itu ya alangkah baiknya kita itu taking profitnya itu bertahap. Jadi bisa dipecah layer atau seperti apa. Jadi ketika harga sudah running ya SL-nya itu bisa kita geser ke BEP-nya atau break even atau di SL plus-nya ya. Jadi ketika nanti harga kembali, ketika kita sudah ambil taking profit sebagian atau parsial, ya minimal kita sudah ada profit, nggak rugi lah ya, tapi nggak bisa taking profit maksimal dong. Ya ini agak susah ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Apakah teman-teman sanggup atau teman-teman bisa menghandle atau menghold ini entry-an bisa sampai taking profit atau sampai stop loss. Jadi set and forget itu apakah semua bisa melakukan itu kan nggak gampang. Jadi ketika stop loss ditahan terus, tapi ketika taking profit diambil sebagian, ya sebenarnya kembali ke masing-masing karena kan equity teman-teman kan kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita ambil profit walaupun hanya risk to rewardnya 1:1 gitu kan, tapi kan win rate-nya naik. Nah ini ada korelasinya. Kalau kita ambil risk to rewardnya besar, otomatis apa? Win rate-nya akan turun, lebih kecil. 50% aja udah bagus ya. Jadi memang saya terus terang secara pribadi saya tekankan untuk taking profit saya sudah ada parsialnya, silahkan. Kalau memang mau hold sampai berapa RR ya silahkan, tapi saya sudah ada pandangan kalau ini RR-nya sekian ya kan, misalkan 1:2, 1:3. Kalau sudah dapat 1:1 itu taking profit sebagian, SL digeser. Nah itu salah satu pengamanan kita, salah satu cara kita lebih bijaksana, karena semua setup itu belum pasti profit full gitu loh. Jadi kita nggak bisa memastikan wah ini harga pasti ke sana nih, pasti bikin all time high, pasti. Saya agak terus terang alergi ya dengan analis yang model seperti itu pasti. Kita itu siapa gitu loh. Kita itu nggak pernah bisa memastikan harga itu kita hanya menganalisa. Jadi kembali lagi pada prinsipnya, analisa itu hanya memperbesar sebuah probabilitas. Jadi bukan menjamin sebuah kepastian bahwa kita akan selalu untung, nggak selalu. Makanya saya ulang-ulang, saya teman-teman saya bilang stop loss itu hal yang pasti. Kemudian taking profit itu TP itu profit itu hanya bonus. Kok stop loss terus gimana bang? Ya gimana lagi? Yang penting kan kita sudah punya setup. Kalau kita jaga money management ya tentunya masih bisa recovery gitu loh. Tapi stop lossnya beruntun sampai 10 kali, sampai 20 kali. Ada nggak? Ya banyak. Semua trader yang memang kita menjadikan sebuah pendapatan atau usaha sampingan, kita harus sadar bahwasanya namanya stop loss
consecutive loss atau consecutive profit itu selalu ada di dalam market. Bahkan di dalam 1 bulan itu loss beruntun semua itu banyak terjadi, nggak cuma kita ya, semua dengan modal berapapun ya, itu kita harus sadari betul. Jadi buat teman-teman saya harapkan ya, di samping mengandalkan sebuah sinyal atau pandangan dari orang lain atau melihat dari analisa video dari para YouTuber atau para analis yang lain, saya pikir teman-teman juga harus belajar mandiri juga. Itu saya pikir lebih lebih untuk mengembangkan ke depan itu, kita nggak selalu minta dicekokin orang gitu. Jadi saya lebih men-trigger teman-teman, lebih seneng kalau teman-teman tuh pengen belajar sendiri dan tanggung jawab dengan apa yang teman-teman itu lakukan. Jadi tidak akan mencari kambing hitam, tidak akan menyalahkan pihak siapapun, bahkan menyalahkan market, nggak bisa. Jadi saya lebih senang teman-teman untuk belajar. Itu metode apapun silahkan. Saya nggak harus dengan SMC, nggak harus dengan apapun, silahkan. Yang cocok dengan teman-teman tuh apa gitu ya. Sudah banyak fasilitas, sudah banyak ilmu-ilmu yang di YouTube banyak ya. Termasuk saya sendiri, saya juga sudah bikin video materi smart money, saya sudah taruh di video langganan. Silahkan kalau memang mau belajar, mau join. Kok berbayar bang? Iya, toh juga cukup terjangkau, sama-sama membantu gitu ya. Jadi ada take and give itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita melihat merujuk ke memang itu sebuah komunitas, bahkan untuk chat aja itu berbayar gitu. Ada nggak banyak gitu, saya nggak perlu sebutkan ya, YouTuber dengan YouTuber lebih besar lah dari saya seperti itu. Bahkan untuk chatting aja berbayar, bahkan untuk hanya live aja itu berbayar dan mahal. Ya silahkan teman-teman punya pilihan masing-masing ya. Jadi kembali lagi, saya harapkan bahwa dunia trading ini, dunia usaha trading itu ya, kita ngambil sebuah bisnis ya, kita harus punya mindset yang benar. Jadi jangan sekali-kali memastikan bahwa trading itu hal yang pasti profit. Justru pasti rugi kalau saya bilang. Makanya yang bisa bertahan ini orang yang mampu mempertahankan atau memanage resiko gitu ya. Oke, hari ini tidak ada news ya, jadi saya pikir untuk update video hari ini cukup. Jadi teman-teman sudah ada gambaran di mana mau entry sell, di mana mau entry buy. Ya mudah-mudahan membantu, dan saya harap, saya doakan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan yang ingin join di VIP silahkan ya, untuk ya sekedar berbagi pandangan, silahkan join di link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship kita masih juga open, silahkan kalau mau one on one private silahkan, sudah ada linknya di deskripsi. Mungkin itu aja, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.